Pernah nggak sih dengar teman atau kolega lagi seru-serunya ngobrolin cuan dari kripto, tapi kita sendiri cuma bisa bengong, bingung mau mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu buat memulai perjalanan investasi kripto di Indonesia, tentunya dengan cara yang aman dan cerdas. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari hebohnya demam kripto di Indonesia, terus kita bangun fondasi ilmunya, lanjut ke langkah pertama buat investasi, kita juga bakal belajar cara hadapin risiko, dan terakhir ditutup dengan strategi biar jadi investor yang cerdas. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Demam kripto di Indonesia. Kenapa ya? Kayaknya semua orang di mana-mana lagi ngomongin aset digital yang satu ini. Apa sih yang bikin heboh itu? Coba lihat angka ini. 18,6 juta, yap, sebanyak itulah jumlah investor kripto di Indonesia menurut data terbaru. Ini bukan angka main-main loh, ini bukti kalau minat orang-orang tuh bukan lagi sekadar tren sesaat, tapi udah jadi fenomena investasi yang serius di negara kita. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat kan? Oke, rame sih, tapi terus mulainya gimana? Dengan seabrek informasi, istilah-istilah aneh, dan hype yang gila-gilaan di media sosial, wajar banget kalau kita ngerasa pusing dan bingung. Tenang, kita akan urai benang kusutnya satu persatu. Sebelum kita buru-buru pencet tombol beli, penting banget buat bangun fondasi pengetahuan yang kokoh dulu. Anggap aja ini kayak pemanasan sebelum olahraga. Bagian ini super krusial dan nggak boleh di-skip sama sekali. Jadi, cryptocurrency itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh mata uang digital. Yang bikin dia beda dan spesial adalah dia nggak dikontrol sama satu pihak pusat kayak bank. Makanya Bitcoin sering banget dijuluki emas digital. Soalnya jumlahnya terbatas, persis kayak emas di bumi. Terus, teknologi di baliknya itu namanya blockchain. Coba deh bayangin sebuah buku kas digital raksasa yang bisa dilihat semua orang dan disebar di ribuan komputer. Setiap transaksi yang dicatat di situ sifatnya permanen, nggak bisa diubah atau dihapus lagi selamanya. Inilah yang bikin sistemnya jadi transparan dan bisa dipercaya. Nah, ini dia. Tolong perhatikan baik-baik ya, namanya seed phrase. Ini adalah kumpulan kata-kata acak yang fungsinya itu kayak kunci masternya berangkas kamu. Ini adalah satu-satunya cara buat mengakses atau memulihkan dompet kripto kamu kalau ada apa-apa. Ini adalah segalanya. Saya mau kamu benar-benar resapi kalimat di layar ini. Kehilangan seed phrase ini artinya aset kamu hilang selamanya. Titik. Nggak ada customer service yang bisa bantu. Jadi, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, simpan ini dalam bentuk digital. Jangan difoto, jangan di email, jangan di chat. Tulis di kertas, laminating kalau perlu, dan simpan di tempat paling aman yang bisa kamu pikirkan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan ditunggu-tunggu. Gimana caranya mulai investasi secara praktis dan yang paling penting, dengan cara yang aman. Prosesnya itu sebenarnya cukup gampang kok, cuma ada 4 langkah utama. Pertama, pilih platform yang legal. Kedua, verifikasi data diri kamu. Ini istilahnya KYC atau kenali nasabah Anda. Ketiga, setor dana. Dan terakhir, baru deh lakukan pembelian pertama kamu. Yuk kita bedah satu-satu. Soal legalitas, ini harga mati ya. Wajib hukumnya pilih platform yang sudah terdaftar resmi di Bapepti, yang sekarang dalam proses transisi pengawasan ke OJK. Ini adalah payung hukum kamu. Nah, beberapa pilihan populer di Indonesia ada Peluang yang ramah banget buat pemula karena bisa mulai dari 10.000. Ada Indodax yang punya komunitas besar dan banyak materi edukasi. Terus ada Togo Kripto yang terhubung dengan ekosistem kripto global. Sering kan lihat harga satu Bitcoin ratusan juta, bahkan miliaran. Terus langsung rasa, wah, bukan buat saya ini. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kamu nggak harus beli satu koin utuh. Kamu bisa beli potongannya atau pecahannya, bahkan cuma dengan modal 10.000 aja. Ini yang bikin investasi kripto jadi bisa diakses sama siapa aja. Dunia kripto itu bukan cuma soal cuan dan to the moon aja, kita harus realistis. Di bagian ini kita bakal ngomongin sisi gelapnya, yaitu risiko dan penipuan. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya kita bisa jadi benteng pertahanan buat aset kita sendiri. Ini adalah beberapa risiko utama yang wajib kamu tahu. Harganya bisa naik turun gila-gilaan dalam sekejap. Peretas dan penipu selalu cari celah. Penipuan makin hari makin canggih. Dan ingat, sekali transaksi terkirim, nggak ada tombol undo atau cancel. Imbal hasil tinggi selalu datang sepaket dengan risiko tinggi. Salah satu modus penipuan yang lagi marak banget itu namanya misi berbayar. Biasanya lewat Telegram atau WhatsApp. Mereka janjiin imbalan gampang, tapi syaratnya kamu harus deposit sejumlah uang dulu buat buka misi atau buka hadiah yang lebih besar. Ujung-ujungnya, duit deposit kamu yang raib entah kemana.
Pokoknya, kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, hampir pasti itu penipuan. Terus, di mana sebaiknya kamu menyimpan aset kriptomu? Penting buat ngerti bedanya hot wallet dan cold wallet. Hot wallet itu selalu terkoneksi ke internet. Praktisi buat transaksi sehari-hari, tapi lebih rentan diserang hacker. Sebaliknya, cold wallet itu bentuknya perangkat fisik kayak USB gitu. Dia sepenuhnya offline. Ini membuatnya jauh lebih aman dari serangan online. Jadi buat investasi jangka panjang, cold wallet itu pilihan paling bijak. Oke, urusan teknisnya udah kita bahas. Sekarang kita naik level yuk. Kita beralih dari sekedar mekanik, gimana caranya, ke pola pikir, gimana cara mikirnya. Di bagian terakhir ini, kita akan ngebahas cara berpikir seperti seorang investor yang cerdas. Ini adalah aturan emas, the golden rule dalam investasi kripto. Tolong banget diingat, selalu dan selalu gunakan uang dingin. Maksudnya apa? Uang yang kalaupun, amit-amit, hilang, nggak akan mengganggu kehidupan finansial kamu. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai uang darurat, uang untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi uang pinjaman. Terus, seberapa besar porsi kripto dalam portofolio investasi kamu? Nah, para ahli umumnya merekomendasikan porsi yang relatif kecil aja ya, mungkin sekitar 5-15% dari total portofolio kamu. Anggap aja kripto ini sebagai komponen penyedap rasa yang berisiko tinggi dalam menu investasi kamu yang sudah terdiversifikasi dengan baik. Buat para pemula, ini adalah strategi yang paling saya rekomendasikan. Namanya Dollar Cost Averaging atau disingkat DCA. Gampangnya gini, kamu investasi secara rutin dengan jumlah uang yang sama, misalnya 200.000 setiap bulan. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Ini cara paling disiplin untuk menghilangkan stres dan godaan buat menebak-nebak kapan waktu terbaik buat beli. Investor yang cerdas itu nggak berinvestasi cuma karena ikut-ikutan atau hype. Mereka melakukan analisis. Ada dua pendekatan utama nih. Analisis fundamental itu fokus ke pertanyaan mengapa proyek ini berharga, dengan meneliti teknologinya, timnya, dan potensinya. Terus ada analisis teknikal, yang fokus ke apa yang terjadi di pasar, yaitu dengan mempelajari grafik harga untuk memprediksi pergerakan jangka pendek. Keduanya penting buat bikin keputusan yang matang. Ingat ya, perjalanan investasi ini adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Kuncinya adalah belajar terus-menerus. Ikuti sumber berita terpercaya, coba deh pahami visi sebuah proyek dari white paper-nya, dan yang paling penting, selalu lakukan riset kamu sendiri, atau yang biasa disebut do your own research, DYOR. Ini adalah pertahanan terbaikmu. Jadi, setelah semua pembahasan kita tadi, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Kripto itu sebenarnya investasi masa depan, atau cuma jalan cepat menuju kerugian? Ternyata, jawabannya sepenuhnya ada di tangan kamu. Semua tergantung pada komitmen kamu buat terus belajar, kedisiplinan kamu dalam menjalankan strategi, dan kematangan kamu dalam mengelola risiko. Pilihlah jalanmu dengan bijak.